Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis, Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dina Sarana Informatika. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai interview bisnis. Pengertian dari interview bisnis atau wawancara bisnis secara umum itu dia biasanya dilakukan dalam suatu organisasi bisnis. Di sini ada beberapa wawancara, contohnya itu seperti wawancara pekerjaan, wawancara survei, wawancara penilaian, wawancara penjualan, wawancara investigasi, dan lain-lain. Saya akan jelaskan mengenai jenis wawancara bisnis. 1. Wawancara seleksi pelamar pekerjaan, personal selection interview, di mana di sini harus adanya pelamar melebihi dari satu orang baru akan dilakukan seleksi. Setelah itu akan ada wawancara kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan. Kemudian, bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi tersebut akan diikutsertakan dalam wawancara. Setelah itu, wawancara seleksi ini akan dilakukan waktu antara 15 sampai 30 menit. Wawancara akan dilakukan oleh seorang manajer perusahaan ataupun seseorang yang ditugaskan dari perusahaan itu sendiri. Pekerjaan apa saja? Berikut ini adalah beberapa hal informasi yang harus interviewer dapatkan, yaitu seperti pengalaman kerja, di mana pengalaman kerja ini sangat kita butuhkan sekali untuk bagaimana sih melihat si pelamar ini sudah pernah bekerja di mana saja dan pernah bekerja sebagai apa. Kemudian latar belakang pendidikan juga termasuk informasi yang harus didapatkan interviewer, karena kenapa? Apakah pekerjaan tersebut yang nantinya itu sesuai dengan latar belakang si pelamar atau tidak. Kemudian alasan melamar pekerjaan yang ditawarkan, alasan meninggalkan pekerjaan yang mereka miliki, kemudian ada kemampuan memenuhi syarat fisik dan mental untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkan, nama dan alamat orang-orang yang mereka ajukan sebagai referensi. Di mana di sini interviewer juga harus mengetahui kenapa alasan pekerjaan yang dia tawarkan tersebut, kemudian sebelumnya kenapa bisa berpindah dari salah satu pekerjaan yang sebenarnya mereka sudah miliki, dan melihat dari fisik dan mental si pelamar itu seperti apa, dan serta alamat orang-orang mereka yang diajukan sebagai referensi. Berikut ini nomor 2 mengenai wawancara evaluasi kinerja karyawan atau performance appraisal interview, di mana wawancara evaluasi kerja ini akan dilakukan oleh seorang atasan atau pimpinan atau manajer dari masing-masing karyawannya. Kemudian nanti dalam hal ini akan memberikan gambaran kepada karyawan bagaimana perusahaan menilai prestasi kerja mereka selama periode evaluasi tersebut. Apakah saat 3 bulan, ataukah 6 bulan, ataukah 1 tahun. Nah, sebelum melakukan wawancara, biasanya si karyawan ini akan mengisi formulir, yang mana formulir ini mengenai absensi kehadiran, kemudian bisa juga di dalamnya akan ada penilaian hasil kinerja, misalnya saja seperti motivasi, cara dia bekerja seperti apa, itu nanti akan diisi oleh si wawancara. Fokus wawancara hendaknya tidak kelemahan pada kelemahan bawahan, melainkan bagaimana cara memperbaiki kelemahan tersebut. Di sini sedapat mungkin atasan dan bawahan itu sampai pada kesimpulan bersama bahwa pada tugas-tugas apa karyawan pernah berprestasi secara memuaskan, kemudian pada tugas-tugas apa karyawan tidak dapat memenuhi standar minimum yang ditetapkan perusahaan, dan hal-hal apa yang harus dilakukan karyawan bawahan pada periode berikutnya agar mereka dapat mencapai standar minimum kerja. Jenis wawancara yang ketiga yaitu wawancara pemberian nasihat. Interview wajib menciptakan suasana yang memungkinkan terjadi tukar-menukar informasi dan pendapat secara benar. Hal itu dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut. Menciptakan kepercayaan interviewer terhadap interviewer, antara lain dengan meyakinkan interviewer bahwa semua informasi yang disampaikan itu akan dirahasiakan. Kemudian memberikan kebebasan interviewer mengemukakan hal apapun
tanpa rasa takut melukai perasaan interviewer atau akan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan karena mengemukakan hal tersebut. Memberikan kebebasan interviewer untuk menentukan subjek-subjek pembicaraan dan tidak akan memberikan penilaian apapun atas apa yang dituturkan interviewer. Dalam wawancara pemberian nasihat ini, yaitu sering kali dihadapi oleh seseorang yang meminta bantuan kepada orang lain yang di bidangnya, misalnya seperti konselor atau psikiater. Jadi di sini wawancara ini biasanya dilakukan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Seperti itu. Jadi bisa saja si pemberi nasihat ini memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkan solusi dari masalah tersebut, misalnya seperti psikiater dan sebagainya. Jenis wawancara keempat yaitu wawancara peringatan atau correction interview, di mana wawancara ini dilakukan dengan tujuan bersifat mengingatkan seseorang akan sesuatu hal. Misalnya, wawancara ini bisa terjadi diakibatkan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Wawancara ini bertujuan untuk membuat pihak-pihak yang diberi peringatan itu dapat kembali menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan tersebut. Seperti itu. Jadi, wawancara peringatan di sini adalah berupa pelanggaran ataupun seperti kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, misalnya saja tidak disiplin atau datang terlambat, maka kita bisa memberikan sanksi atau tindakan kepada mereka sehingga mereka juga tidak akan mengulanginya kembali. Jenis wawancara yang terakhir yaitu wawancara untuk tujuan khusus, di mana dalam wawancara tujuan khusus ini biasanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus. Seperti misalnya selain yang ada di slide ini, kita tambahkan bisa juga terjadi pada wawancara kenegaraan, kemudian perundingan-perundingan khusus, serta penambahan masalah-masalah yang dianggap khusus bagi perusahaan tersebut.